ledakannya itu berasa sekali. Dengan hawa panasnya pun sangat ke badan tuh terasa sekali. Saya keluar pertama, istri dan anak saya ada di dalam. Iya. Gas, Pertamina katanya keluar asap. Mari kita dengarkan secara langsung seputar kebutuhan, seputar korban ataupun deskripsi yang lainnya. Dan kami dari Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera, bahu membahu menjadikan bantuan dari sejak kemarin. Kita Viva Posko yang pertama kali di sini. Selamat siang, dilaporkan langsung dari tempat kejadian perkara musibah kebakaran Pelumpang, tepatnya di daerah Rawabadak Selatan ya. Telah bersama kami Ketua RW 009 sebagai zona yang juga terdampak musibah kebakaran ini. Mari kita dengarkan secara langsung seputar kebutuhan, seputar korban ataupun deskripsi yang lainnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Pak RW. Ya, waalaikumsalam Bang. Ya, sedikit bisa diceritakan terkait kondisi hingga saat ini tanggal 5 Maret, berarti -2 ya, plus 2 ya. Iya, silakan Pak RW. Ya, Pak RW siapa namanya? ya saya Abdul Syakur Pak. Saya Ketua RW 09 yang terdampak langsung bencana kebakaran dari Pertamina kemarin. Di sini bertepatan yang berdampak itu RT 12. RT 12. Kurang lebih sekitar 60 bangunan yang hancur. 60 bangunan. Kakaknya masih kita data karena memang ada satu bangunan itu ada beberapa kakak. Siap. Gitu. Nah, tetapi kami di sini mendirikan posko mandiri yang hanya yang kita pusatkan di satu titik saja. Jadi apabila ada bantuan teman-teman yang peduli dengan kita, ini poskonya di sini. Dan alhamdulillah sudah 2 hari ini bantuan dari luar sudah mulai datang, baik makanan pokok, baik segala pakaian. Cuma memang yang kurang di kami itu pampers anak, ya. pampers lansia, kemudian obat-obatan, terus kemudian pakaian anak-anak sekolah, kemudian ini dalaman wanita. Siap. Dalaman wanita. Itu kebutuhan yang terbutuhkan saat ini ya. Iya. Kalau pakaian luar itu mungkin masih bisa tukeran, tapi kalau dalaman nggak bisa. Gitu. Kalau bisa ya dalaman wanita juga. Itu sih. Jadi ya kayak susu untuk anak-anak kecil itu yang masih kita butuhkan sampai saat ini. Tapi untuk dari korban sendiri itu sudah terdeteksi ya, dari keluarga mana, terus berapa jiwa yang meninggal begitu? Sampai sekarang ada beberapa korban yang meninggal itu sudah dibawa pulang ke kampung halaman. Ada juga yang sudah dikuburkan di Budi Dharma gitu. Dan korban luka-luka kan di sini dapat kabar ada beberapa titik pengungsian gitu. Iya. Itu kira-kira bagaimana Pak RW? Nah, ini juga kami masih belum data ya, karena kami masih fokus di internal, di posko internal. Kalau di luar sana kami belum tahu ini pengungsi dari mana. Apakah dari RT lain yang sengaja mengungsi karena ketakutan atau memang terdampak juga. Kita juga belum cek karena kita masih fokus di sini gitu. Siap. Berarti hingga hari ini plus 2 kebakaran masih proses identifikasi ya. Iya, seluruh warga khususnya di RT 12 RW 9 gitu. Iya. Waktu kejadian nggak ada di lokasi, Pak? Saya kerja, saya nggak ada. Saya tinggal di Kelapa Gading, Rawasengon. Itu ledakannya itu berasa sekali. Dengan hawa panasnya pun sangat ke badan tuh terasa sekali. Padahal tempat saya jauh dari lokasi kejadian. Mulai dari jam berapa tuh, Pak? Jam 19.30. 7:30 malam. Terus Pertamanya kan saya begitu makan sekuteng itu, saya kira orang Madura, saya kan bergaul orang Madura tuh, kan fotokopi di Simpang tuh. Saya kira ada orang Madura berantem, begitu saya tengok, saya keluar pertama, istri dan anak saya ada di dalam. Gas, Pertamina katanya keluar asap. Pertama itu gas dulu, saya lari ke jembatan itu, dia bercampur asap hitam, jarak 15 menit kalau nggak salah, terjadilah ledakan. Pertama itu. Nah, ledakan itu karena petir apa bagaimana itu? Oh, awalnya itu kayak seperti petir. Kalau itu kok petir ini kok kayak bentuk nabrak pipa gitu. Teng gitu ya. Tang gitu. Nah baru keluar asap tuh.
Keluar asap yang baunya minta ampun seperti gas tabung habis. Nah seperti itu. Itu ledakan pertama. Nah ledakan kedua. Kira-kira posko ini didirikan sampai kapan nih Pak RW? Sampai ada tindak lanjut dari pemerintah atau dalam hal ini Pertamina, bagaimana nanti kami rumah-rumah ini bagaimana nanti keputusannya. Karena memang yang di sini itu memang rata-rata rumahnya sudah habis terbakar. Itu. Jadi kami meminta kepastian. Itu. Dan hingga detik ini belum ada informasi valid dari pihak Pertamina atau yang lainnya ya? Belum. Kemarin Pak Wapres saya mendengar ya Pak ya di media itu bahwa telah menyerahkan 1 miliar di sana. Cuma kami nggak tahu nih, belum ada informasi ke kita. Itu bagaimana, untuk apa dan seperti apa, kami juga nggak paham. Itu. Artinya tetap ada harapan besar dari warga sini untuk dari Pertamina atau pihak pemerintah ya, Iya. untuk membantu merelokasi ataupun memberikan bantuan secara utuh kali ya. Kira-kira untuk dampak traumatiknya Pak dari warga-warga Pak RW itu bagaimana tuh penyelesaiannya? Kalau kami tanya warga masing-masing, ke masing-masing warga itu yang terdampak ataupun yang di sampingnya, yang di RT sebelahnya itu, yang tidak terkena ya? Yang tidak terkena, mereka rata-rata masih ada trauma, takut untuk kembali. Itu. Makanya kami meminta konseling lah dari pemerintah untuk bantu ini, untuk memulihkan kepercayaan diri masyarakat kembali untuk kembali ke rumah masing-masing. Nah dari kronologi kan saya kan asap tuh udah kemana-mana nih. Dia jalan pelan-pelan itulah. Pelan-pelan udah pada keluar. Saya juga ungsiin istri saya sama anak saya ke di 110. Nah begitu jarak 15 menit atau 10 menit keluarlah asap hitam bercampur asap putih. Nah jarak 15 menit kemudian baru terjadi ledakan pertama di sini. Nah jarak berapa menit kemudian, antara 10 menit atau 15 menit lagi baru ledakan kedua. Nah itu udah ledakannya itu udah bercampur air sama api. Nah di tembok-tembok ini rumah-rumah itu kena semua, kebakar. Nah ledakan ketiga cuma berapa aja, tang. Nah korban akhirnya banyak. Nah saya ada pemadam cepat dari rumah, dari kali itu ambil pakai selang, sistemnya estafet di situ. Pemadam itu kalau nggak salah jam 2:30 datangnya. Dari ya 2:30 pagi, 2 masuk. Ternyata dia nggak bawa air, dia bawa selang. Jadi sistem estafet satu di sini, satu di depan rumah saya. Jadi pakai selang di situ nampung, di sini nggak ngebuang. Gitu. Jadi dibantu sama aparat juga, sama TNI juga. Alhamdulillah jarak dari rumah saya 5 meter, ledakan pertama itu padam. Yang rumah-rumah situ di arah Koramil memang ada sih pemadam, cuman saya nggak tahu di arah ke situ pemadamnya. Api udah gede. Api udah mesin gede di Koramil, tapi di tempat saya jarak 5 meter udah mulai surut karena ada pemadam. Iya gitu. Masih di TKP bersama saya Dwi Nurul Iman yang diamanakan sebagai penanggung jawab lapangan. Kami di musibah kebakaran Pelumpang Pertamina, bahwa Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera telah mengirimkan bantuan dan kami telah menyalurkan di titik lokasi ini sejak kemarin tanggal 4 Maret hingga sekarang tanggal 5 Maret bantuan sudah kami salurkan. Di antaranya kami telah membelanjakan untuk kasur lipat bagi para korban. Kemudian ada juga kebutuhan pokok seperti air mineral, mie instan, beras dan juga telur. Semuanya sudah kami salurkan dan diterima dengan baik oleh para pengurus yang ada di sini, tepatnya di RT 12 RW 9. Kami terus menghimbau jika banyak relawan yang ingin berpartisipasi, karena insya Allah hari ini kami terus memberikan pelayanan sampai dengan waktu yang tidak ditentukan. Semoga ini bagian dari amal kebaikan, menjaga solidaritas dan juga kepedulian kemanusiaan. Terima kasih kepada para donatur. Saya sampai pagi begadang, alhamdulillah rumah satu pun nggak kena api. Anak-anak saya juga selamat semua sama istri saya. Nggak ada kerugian yang dialami? Nggak ada saya, nggak ada. Ya. Jadi angin itu arahnya dari selatan ke
utara gas itu. Jadi banyak yang arah kalau dari utara ke selatan mungkin rumah saya habis sudah. Selesai udah. Pertanyaan terakhir Pak, barangkali untuk secara sisi keamanan ya, kita kan tahu bahwa banyak orang-orang yang meninggalkan rumahnya gitu. Dari sisi keamanan, pihak terkait dengan jajaran keamanan sudah koordinasi. Iya, tadi malam saya juga sudah ngomong ke Kapolsek Koja untuk ditambah personil membantu masyarakat yang secara mobile, karena kan tadi malam tuh posisi lampu masih mati. Kami di sini warga bergantian saling keliling gitu. Artinya listrik masih mati ya? Masih mati. Siap-siap. Nanti listrik juga ada progres untuk pemulihan ya. Ya. Terus crisis center juga sedang dibangun dengan harapan bahwa seluruhnya bisa membantu warga RW 09 ya Pak ya. Iya. Di sini yang terdampak ada 2 RW. Yang pertama RW 9 dan RW 1. RW 9 RW 1 Ya. ya. Siap. Mungkin itu aja, terima kasih Pak RW. Semoga harapannya insya Allah semoga yang lainnya bisa turut membantu, meringankan kerjasama. Semoga ini bagian dari kebaikan yang bisa kita lakukan ya. Terima kasih Pak RW. Ya, sama-sama. Kita sudah mendengar langsung dari pengurus wilayah yang terdampak langsung, yaitu RW 9, RT 12, dan kami dari Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera sudah bahu-membahu memberikan bantuan. Dari sejak kemarin kita buka posko yang pertama kali di sini, dan ini hari kedua. Alhamdulillah seluruh stakeholder yang terlibat menggunakan posko yang telah kami buat untuk sentral bantuan dan segala macamnya. Kami tetap menghimbau untuk para relawan dan juga para donatur, mari kita bantu mereka yang terkena musibah. Semoga hal ini bisa menguatkan solidaritas kemanusiaan kita dan juga bisa menguatkan rasa persaudaraan di antara kita semua. Saya pikir itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yus. RT 5 saya kan kerja di sini. Penjaga. Namanya siapa Pak? Pak Yus. Pak Yus. RT 5 RW 01. Saya sebagai penjaga sekolah di sini saya. penjaga sekolah. Iya. Saya kebetulan SD-nya di sini, kerja pun di sini. Ya sama aja saya putra daerah sini saya. Itu yang saya tahu.